Oke, terima kasih ya. Jadi kita mulai saja ya. Oke, selamat pagi Pak Sandro, adik-adik di, Maluku di sana. Terima kasih Selamat sudah pagi, Pak. siap pagi-pagi begini. Hari ini kita akan teruskan perbincangan kita mengenai bilangan, kompleks ya. Kalau adik-adik lihat di WA, saya sudah mengirimkan, PR untuk untuk apa, belajar begitu ya, untuk, deret begitu ya. Oke, kemarin kita sudah cerita mengenai bilangan kompleks ya. Jadi kemarin kita sudah cerita bahwa pada dasarnya, apa namanya, bilangan kompleks itu lebih luas daripada bilangan yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, pada dasarnya kalau menurut konsep ini, semua bilangan adalah bilangan kompleks. Yang kita kenal sebagai bilangan real itu adalah bilangan kompleks yang komponen imajinernya nol gitu ya. Nah, kemarin kita sudah melihat dari awal bagaimana kita, eee, bermain dengan, notasi, dengan, ekspresi dan lain-lain ya. Jadi kita kemarin sudah lihat dari situ, ya. Nah, hari ini kita akan, lanjut ke sesuatu yang mungkin lebih menarik barangkali ya. Jadi kemarin kita terakhir sudah menyampaikan bahwa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks karena dia juga bilangan, maka kita juga bisa memperlakukan apa yang kita sebut sebagai fungsi dari bilangan kompleks ya. Kalau kemarin kita mungkin selama ini adik-adik bekerja dengan fungsi dari bilangan reals, kita juga bisa bekerja dengan fungsi dari bilangan kompleks ya. Jadi kalau sebuah bilangan kompleks apa namanya, ada sinusnya, maka bilangan imajiner juga bilangan kompleks juga ada fungsi sinusnya misalkan begitu ya, dan seterusnya. Kalau bilangan, real bisa ada eksponensialnya, maka bilangan, kompleks juga bisa ada eksponensial dan seterusnya begitu ya, kita buat seperti itu. Ya, jadi kemarin kita sampai sini, kalau sekarang saya punya fungsi, ada akar, ada pangkat, ada trigonometri, ada eksponensial dan lain-lain, maka pada dasarnya bilangan kompleks juga bisa, apa namanya, mempunyai fungsi-fungsi seperti itu gitu ya. Oke, ya. Jadi kemarin kita sudah lihat kalau ada eksponensial dari bilangan, kompleks, EZ ya boleh juga ya. Kalau misalkan sekarang ada fungsi FZ sama dengan Z kuadrat tambah 2Z tambah satu, maka kalau bilangan Z-nya ini adalah satu minus I, ya ada fungsinya seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang menarik, apa yang kita sebut sebagai rumusan atau formula dari Euler, ya. Jadi adik-adik kemarin pada waktu adik-adik belajar mengenai deret, adik-adik bisa melihat bahwa ternyata ada deret pangkat, dan deret pangkat itu salah satu yang, menarik adalah adik-adik bisa menyatakan fungsi itu sebagai deret pangkat ya. Jadi kemarin pada bab sebelumnya kita bisa melihat bahwa sinus theta itu pada dasarnya adalah deret yang terdiri dari theta dikurangi theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial tambah theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya ya. Kosinus theta juga sama begitu loh ya. Kosinus theta sama dengan satu minus theta kuadrat dan seterusnya. Nah, kemarin juga kita sudah tahu bahwa E pangkat theta juga itu juga sama juga ya, bisa dinyatakan sebagai satu tambah theta dan seterusnya. Nah, sekarang yang menarik kalau kalau sekarang saya masukkan itu yang ini bukan E pangkat theta, tapi E pangkat I theta gitu loh. Nah, apa yang terjadi kalau saya buat E pangkat I theta? Kalau saya buat E pangkat I theta, maka ini jadinya menurut deret pangkat jadi satu tambah I theta tambah I theta kuadrat dibagi 2 faktorial tambah I theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Kalau adik-adik selesaikan ini, nanti adik-adik akan lihat bahwa yang bilangan I pangkat tetanya itu pangkat 2 atau pangkat 4 atau pangkat 6 itu pada dasarnya ini bisa jadi bagian real lagi gitu loh, ya. Ini kan kalau I pangkat teta dikuadratkan kan jadinya apa? I kuadrat teta kuadrat kan? Padahal I teta itu I kuadrat adalah min satu gitu ya. Jadi adik-adik nanti punya kalau ini diselesaikan jadinya seperti ini, satu tambah I teta minus teta kuadrat dibagi 2 faktorial minus I, teta pangkat 3 3 faktorial dan seterusnya.
Kalau adik-adik pisah, yang bagian yang ada I-nya, imaginary dengan yang bagian realnya, maka adik-adik punya seperti ini gitu loh. Ya, bahwa E pangkat I theta itu sama dengan 1 dikurangi theta kuadrat dibagi 2 faktorial, tambah theta pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya, ditambah I dikalikan ini gitu loh. Ya. Padahal ini sendiri adalah cos theta, ini adalah sin theta. Jadi sekarang yang kita sebut sebagai rumus Euler itu yang fundamental adalah bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta ya. Ini penting nih ya. Jadi E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Ini bagian yang penting. Ini yang kita sebut sebagai rumus Euler ya. Nanti kita bakal sering ketemu dengan rumus Euler ini ya. Ini yang kita sebut sebagai rumus Euler ya. EI theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ya. Dan Z itu bisa dinyatakan sebagai R E pangkat I theta itu loh. Ya. Yang menariknya di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita bisa menentukan sebuah grafik ya, misalkan. Ini sekarang ada bilangan ya. Jadi 2 E pangkat I V per 6. Itu artinya apa kalau kayak begitu? Kalau sekarang ada ekspresi seperti ini ya. Jadi sekarang saya bisa menyatakan apa namanya grafik dari bilangan Z ini. Coba ada lihat satu atau mungkin yang mudah dulu, yang mudah dulu. Kalau gambar yang ini artinya apa, Dek? Adik-adik, ini apa nih? Ini grafik apa ini? Ini kan ada 4 ya. Kalau yang ini yang mana nih? Ini mengekspresikan yang mana nih? Ini dinyatakan atau menyatakan Z yang mana? Z sama dengan apa yang ini? Coba ada lihat. Ini panjangnya berapa? 3. -3, Pak. 3 ya. Nah, panjangnya 3 kan, sudutnya berapa? 90, Pak. 90, Pak. Nah, tergantung 90 tuh kemana? Kalau 90 kan ke sana ya. Kalau ini kan minus 90 ya. Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi ini yang dinyatakan fungsi yang mana nih kalau yang ini? 3. Apakah ini 2 2 E pangkat I per 6, E pangkat IV ya 3 pangkat E minus IV kuadrat atau 2N VI yang ini? 3E Dan 3E pangkat minus. pangkat minus. Nah, ini 3E pangkat ini kan tadi ya. Oke. Kalau yang ini? Yang 2E pangkat I. 2E ya, gitu ya. Oke, bagus. Kalau yang ini? Yang ini? Pangkat IV yang mana? Yang ini? Grafik yang 2 di bawah, Pak. 2 di bawah ya. Oke, maaf. 2 di bawah ya. Jadi yang ini kan ya? Jadi kalau yang ini yang mana? 2E Yang pangkat terakhir, 2. Pak. 2N gitu ya. Yang terakhir. Jadi ini terakhir ini kan ya. Oke, jadi kita bisa menyatakan seperti itu. Ya. Nah, adanya formula Euler juga memudahkan kita kalau kita mau melakukan pembagian atau perkalian dari bilangan kompleks. Ya. Kan tadi kan kita tahu bahwa bilangan kompleks bisa dinyatakan sebagai X tambah IY atau R E I theta gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa dengan rumus Euler begini, maka perkalian bilangan kompleks itu bisa pakai ini saja gitu. Kan mudah ya mengalihkan ini ya. R1 E I theta 1 dikali R2 E I theta 2 berapa hasil? Cuma begini aja ya. R1, R2, terus sudutnya ditambahkan kan gitu ya. Enak ya. Kalau dibagi gimana? Gampang juga kalau dibagi.
dengan rumus Euler itu. Kalau dibagi itu artinya tadi, modulusnya dibagi, R1 dibagi R2, tetanya dikurangi, kan gitu ya? Indah nggak kira-kira, adik-adik? Indah ya? Pak. Nah, jadi kalau sekarang adik-adik dikasih bilangan seperti ini gitu adik-adik. 1 tambah I kuadrat dibagi 1 minus I kan? Nah, adik-adik bisa, Pak ini kemarin kita sudah diajarkan konjugat Pak, berarti ini sama 1 tambah I kuadrat dikali dengan 1 tambah I dibagi 1 minus I dikali dengan 1 tambah I gitu ya. Ya boleh juga kayak begitu. Tapi adik-adik punya alternatif sekarang untuk menyelesaikannya dengan cara membuat ini dalam bentuk REI theta gitu loh, ya. REI theta, ini dibuat REI theta, ya udah kalau gitu. Tinggal dibagi aja kan ya. 2 dibagi akar 2, terus ini sudutnya dikurangi kan ya. Ini berarti sudutnya adalah E pangkat I V per 2 dikurangi V per 4 gitu ya. Jadi seperti ini gitu loh, ya. Jadi dengan adanya rumus Euler memudahkan kita untuk melakukan perkalian atau pembagian dari bilangan kompleks. Ya. Nah, kemarin kita juga punya hal yang menarik mengenai akar dan pangkat dari bilangan kompleks ya. Jadi sekarang kita lihat kalau saya bisa menyatakan bilangan kompleks saya dengan rumus Euler, maka ini memudahkan saya. Misalkan ini, kalau E pangkat I theta pangkat N, jadinya apa gitu kan? E I theta sendiri adalah cos theta tambah I sin theta ya. Dipangkatkan N jadinya apa ya? Jadinya cuma tinggal cosinus N theta tambah I sinus N theta ya. Nah, ini kalau pangkat, kalau akar gimana? Nah, akar juga sama. Akar E I theta ini kalau akar kan dipangkatkan 1/n kan? Ya, jadi nanti bisa juga keluar seperti itu. Ya. Jadi ini yang adik-adik harus ingat, kalau Z pangkat N itu, ya, Z-nya adalah R E I theta pangkat N, ya jadi R pangkat N, E pangkat I N theta ya. Kalau akar berarti Z dikalikan 1/n, ini R E I theta dipangkatkan dengan 1/n. Jadi seperti ini. Ya. Nah ini membawa kita pada hal-hal yang menarik gitu loh. Ya. Jadi kalau adik-adik dikasih yang rumit kayak begini, cosinus V per 10 tambah I sinus V per 10 pangkat 25 gitu kan. Wah iseng banget sampai harus membuat pangkat 25 kan. Ternyata mudah gitu loh. Ya. Nah nanti cos V per 10 tambah I sin V per 10 itu bisa dinyatakan dengan E I V dibagi 10. Pangkat 25 apa jadinya? Kalau di pangkatan 25 jadinya apa? Ini kan cuma tinggal dikalikan 25 kan ya? 25 V per 10 kan? Kalau 25 V per 10 itu berapa? Ada bisa makan 25 V per 10. Jadinya apa? E pangkat I 25 V per 10. Jadinya apa? Nanti 25 dibagi 10. Ya, kalau 25 dibagi 10 jadi berapa? 2,5. 2,5 ya. Nah, jadi kan nanti kan E pangkat 2 VI, yang satu lagi yang setengahnya kan ini ya. Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau E pangkat 2 VI berapa harganya? E pangkat 2 VI itu sama dengan cosinus 2V ditambah I sinus 2V ya, gitu ya? Betul yang bagian ini? Coba deh, ini kan E pangkat 2 VI itu sama dengan cosinus 2V tambah I sinus 2V ya? Iya, Pak. Betul. Kalau cosinus 2V berapa? 1 ya? Cosinus 2V kan 1. Iya. Kalau sinus 2V 0 ya. Berarti kan jadinya 1. Kalau E pangkat I V per 2 jadinya apa? Ini kan sama dengan cosinus V per 2 ditambah I sinus V per 2 ya? Betul adik-adik? Jadi yang ini 1, yang ini I gitu loh. Jadi harganya tinggal I gitu loh ya. Jadi adik-adik jangan terintimidasi dengan ekspresi yang aneh begini gitu loh. Ya.
Oke, berikutnya. Nah, ini menarik coba. Kalau akar pangkat 3 dari 8 berapa adik-adik? 2, Pak. Pak. 2 ya. Betul, 2. Nah, sekarang ini yang menarik kalau pakai bilangan kompleks. 2 itu adalah salah satu dari 3 akar dari 8 gitu loh. Percaya nggak adik-adik? Ya, 2 itu memang betul akar pangkat 3 dari 8, tapi itu hanya salah satu dari 3 akar dari 8 ya. Nah, itu mau kita coba lihat ya. Coba, kalau 8 saya buat kayak begini kan boleh ya? 8 sama dengan 8 tambah I kali 0 boleh kan? Adik-adik gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau begitu maka 8 ini boleh dinyatakan sebagai 8 pangkat 2V K dari I ya. K itu adalah bilangan 1, 2, dan seterusnya gitu loh ya. Karena kan sudut itu kan berulang setiap 2V ya, 2NV gitu ya. Jadi sekarang 8 itu bisa nyatakan sebagai 8 pangkat 2V K kali I ya. Atau ada yang mau, Pak saya mau menulisnya 8 kali pangkat I 2VK, boleh terserah ya. Nah, sekarang kalau 8 dipangkatkan dengan sepertiga berapa? Berarti kan jadi kayak begini ya. 8 2V KI kali sepertiga. Ini jadinya 8 pangkat sepertiga sama pangkat I 2V K per 3. Gitu, ya. Nah, menariknya apa? Nah, menariknya ini. Kalau ini K-nya 0, ya, K-nya 0, jadi akar yang pertama, kalau K-nya 0, berarti ini kan 8 pangkat sepertiga dikali pangkat I 2V per 3 ya. Ya, pangkat 0. Nah, jadi kalau ini kalau pangkat 0 jadinya apa? 1 ya? Jadi 1, kalau Pak. begitu, Betul, Pak. kalau K-nya 0, maka akarnya itu adalah cuma 8 akar 3 dari 8, 2, benar ya. Adik-adik betul ya. Jadi ini adalah akar 1, Pak. yang pertama ya. Jadi akarnya adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, tapi kalau kita buat K ini 1 di sini, maka ini sama dengan Z-nya sama dengan 2 di sini betul. Nah, pangkatnya adalah 2 pangkat I 2V per 3 ya. Nah, nanti adik-adik lihat kalau kosinus 2V per 3 itu berapa ditambah I sinus 2V per 3 itu berapa. Nanti jadinya kayak begini. Ya. Nah, nanti kalau K-nya 2 berapa? K-nya 2, nanti berarti K-nya 2 di sini, berarti 2 pangkat I 4V per 3. Ya. Nanti adik-adik lihat kalau kosinus 4V per 3 itu berapa, I sinus 4V per 3 itu berapa, jadi dapatnya ini. Nah, sekarang kalau ada yang bilang, Pak kalau K-nya 3 berapa? Kalau K-nya 3 berapa jadinya? Kalau K-nya 3 berarti kan ini 8 pangkat sepertiga, pangkat I, nah ini 2 kali 3 berapa? 6 ya? 6 dibagi 3 berapa adik-adik? 2, Pak. 2 ya? 2, Pak. 2, Nah, Pak. 2 berarti ini nanti 8 pangkat sepertiga dikali I pangkat 2V per 3. Sama lagi dengan yang ini gitu nanti hasilnya ya. Ya nanti untuk K sama dengan 3, nilainya akan berulang sama dengan ini. Kalau adik-adik bilang, Pak kami malam minggu belum ada acara, coba adik-adik hitung. Kalau K sama dengan 4 berapa? Nanti kalau K-nya sama dengan 4, balik lagi ke sini gitu loh ya. K sama dengan 5, balik lagi ke sini ya, seterusnya. Jadi berulang-ulang ya. Nah, jadi kalau adik-adik masih nggak percaya, coba adik-adik dipangkatkan 3 kali dari ini ya. Jadi ini kan kalau dimasukkan 2 ke sini kan jadinya kan ini tinggal jadi -1 ya. -1 tambah I akar 3 gitu loh ya. Jadi kalau dikalikan 3 jadinya apa? Ya adik-adik ketemunya 8 lagi gitu loh ya. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan grafik ya. Jadi ini adalah akar pertama dari 8 ya, 20 ini. Kemudian berikutnya adalah yang ini ya. Ini adalah apa namanya? Ininya -1
ya, tambah 2i. Ini akar yang keduanya. Yang ini adalah akar ketiganya. Akar ketiganya adalah -1 minus, akar 3 gitu ya. Akar-akarnya, ya. Jadi nanti ada lihat bahwa ternyata kalau misalnya kita sedang bicara bilangan kompleks, akar 3 dari 8 itu ada 3, ya. Nah, berikutnya, kalau misalkan, "Pak, saya punya akar pangkat 4 dari -64." Kalau kita belum punya bilangan kompleks, adik-adik akan diketawain, akar dari -64 gimana ceritanya, kan gitu ya. Nah, kita bisa juga melakukan hal sama, ya. Jadi nanti adik-adik akan lihat kalau 64 ini artinya apa sih? Akar dari akar -64 itu kalau dinyatakan dengan bilangan kompleks apa? Kalau dalam bilangan kompleks, -64 itu adalah -64 ditambah 0i ya, setuju ya adik-adik ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau digambarkan kan jadinya gini ya, setuju ya? Kalau digambarkan, ya. Nah, nanti adik-adik bilang, "Oh, ternyata ini adalah R pangkat 1/4 gitu ya." Ya. Jadi, ini 1/4 begini, ini kita mau ngitung 64 pangkat dengan 1/4 ya. Kalau misalnya seperti ini jadinya kan 2 akar 2. Oke lah seperti itu. Ya, jadi adik-adik tahu bahwanya nanti ada 2 akar 2. Tinggal nanti kita lihat sudutnya berapa saja gitu loh, ya. Nah, nantinya kan berulang kan ya. Nah, berulangnya itu, ini sudutnya berapa adik-adik? Maaf. Sudut ini berapa? 180. Ini adalah V ya? 80. 180, Pak. Ya. Ini kan sudutnya V kan ya? Betul kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. boleh nggak saya sebut sudut ini adalah 2 V tambah V, boleh nggak? Boleh nggak sudut ini saya sebut sebagai sudut 2V tambah V, boleh nggak? Boleh kan ya? Kan 2V tambah V kan sama dengan V kan ya? Betul? Betul ya? Nah, kalau ini saya sebut sebagai, sudutnya adalah 4V tambah V, boleh nggak? Boleh kan? Boleh, Boleh, Pak, Pak. karena hasilnya tetap 1, Pak. Nah, gitu loh. Itu yang kita sebut sebagai 2K V tambah V ini gitu loh, ya. Nah, sekarang karena saya, mau mencari akar 4-nya, berarti theta ini, sudut ini kalau dibagi 4 itu sama dengan nanti V/4, 3V/4 dan seterusnya gitu loh ya. Nah, jadi nanti adik bisa lihat kalau gitu akar-akar dari ini berapa. Nah ini, ya. Jadi nanti adik-adik sudah bisa langsung lihat, oh akarnya, bagian real dari akarnya adalah 2 akar 2 gitu loh, setuju ya? Nah, sudut-sudutnya yang ini gitu loh. Ya, sudut-sudutnya yang ini gitu loh ya. Jadi ini adalah keempat akar dari -64 gitu loh, ya. Jadi kalau yang ini kan kita hitung dengan eksponensial ya. Yang ini adik-adik hitung dengan eksponensialnya berapa gitu kan. Boleh cara begini. Yang begini adik-adik bilang, "Pak, saya mau caranya lain lagi deh. Saya mau tentukan dulu berapa panjangnya, berapa sudutnya. Nah, habis itu ya, kalau udah ketahuan panjangnya berapa, dicari akar pangkat 4-nya kan. 64 ini akar pangkat 4-nya adalah 2 akar 2 ya. Jadi kalau 2 akar 2 dikali 2 akar 2 dikali 2 akar 2 dikali 2 akar 2 jadinya 64 ya. Jadi ketahuan ya akar pangkat 4-nya. Jadi dicari akar dari R/4-nya. Nah, kemudian dicari sudutnya berapa saja gitu loh ya. Pak, sudutnya ini kan sudutnya, V, 3V, 5V, 7V, betul kan? Nah, dipangkatkan 1/4 kan? Kalau dibagi 4 kan jadinya kayak kayak begini gitu loh, ya. Nah, setelah itu adik-adik plot gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti ini untuk menemukan berapa akar-akar dari akar 4 dari -64 gitu ya. Oke.
Nah, ini sama juga seperti itu. Adik-adik diminta mencari berapa akar pangkat 6 dari minus 8i. Nah, adik-adik lihat dulu. Kalau minus 8 ini kan kalau minus 8i itu modulusnya berapa? Kalau minus 8i itu adalah Z, R-nya berapa? Kalau minus 8i itu gimana sih gambarnya? Minus 8 itu berarti ke bawah ya? Betul nggak? Iya, Pak. Kalau dalam bilangan kompleks kan? Nah, panjangnya berapa? Minus 8i itu. Oh, Pak, panjangnya 8 kan gitu ya? Setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudutnya berapa? Sudutnya berapa kalau 8i itu? Minus 8i itu. Pak, sudutnya 270 derajat. Boleh kan gitu kan? Betul ya? 8i itu kan minus 8 itu kan ke bawah ya? Vertikal ke bawah ya? Iya, Pak. Sudutnya Iya, berapa? Pak. Sudutnya berapa? Pas sudutnya 270 derajat kan? Setuju? Nah, 270 derajat itu berarti berapa kalau pakai V? Berarti 3V per 2 ya? Betul ya? Betul? 3V per Iya, 2 Pak. kan ya? Iya, Nah, Pak. jadi ini kalau begitu sudut-sudutnya adalah 3V per 2 ditambahkan 2KV ini tadi ya. Jadi yang ini akar-akarnya saya tahu akar 1/6 dari 8 adalah min 2 ya. Nah, sekarang kita lihat theta dibagi 6-nya berapa? Oh, Pak, ini sama dengan 2KV tambah 3V per 2 ya. Jadi ternyata jadinya V per 4 ya ditambah V per 3 kali K ya. Ini kan 2K dibagi 2KV dibagi 6 kan jadinya kan ini ya. Ya. Nah, 3V per 2 dibagi 6 jadinya ini. Jadi sudut-sudutnya adalah V per 4 tambah ini tadi pengulangannya. Ya. Jadi nanti adik-adik lihat ini adalah akar-akar dari minus 8i minus 8i akar pangkat 6-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya. Kebayang adik-adik ya? Jadi kalau adik-adik nanti ditanya berapa akar 3 dari akar pangkat 3 dari minus 3i. Bisa ya adik-adik ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti PR yang membuktikan ya, apakah adik-adik sudah bisa melakukannya apa enggak ya. Jadi nanti PR-nya tolong dikerjakan ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa menggunakan formula Euler itu untuk menyatakan fungsi-fungsi eksponensial dan fungsi-fungsi trigonometri gitu loh. Ya. Nah, ini kan kalau E pangkat Z ya, karena E pangkat Z itu adalah sama dengan E pangkat X tambah Y, maka ini sama dengan E pangkat X dikalikan dengan E pangkat Y ya. Jadi E pangkat Z itu sama dengan EX dikali kosinus Y ditambah I sinus Y. Ya. Contoh, sekarang kalau adik-adik punya berapa sih eksponen dari 2 minus IV? Ya. Nah, tadi tolong diingat bahwa bilangan kompleks ya sama kayak bilangan real. Boleh ada eksponensialnya kan? Boleh. Ya. Nah, cuman sekarang tinggal bagaimana kita mendefinisikan fungsi eksponensial dari bilangan kompleks ya. Ini contohnya. Jadi kalau EZ itu sama dengan EX tambah kosinus EX dikali kosinus Y tambah I sinus Y, maka kalau adik-adik punya E pangkat 2 IV begini, ya, nanti dicari bagian X-nya berapa, bagian V-nya berapa, bagian Y-nya berapa gitu ya. Oh, ini kalau 2 minus IV itu berarti X-nya berapa? 2, Pak. X-nya Y-nya 2 ya, Y-nya? I, Pak. Minus I, Y-nya Pak. minus V ya? Y-nya kan minus V ya. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Oh, kalau begitu berarti EX-nya adalah E pangkat 2 gitu ya. Yang ini E pangkat I minus V kan sama dengan kosinus minus V ditambah I sinus V kan gitu ya. Seperti ini. Ya. Jadi saya bisa menentukan fungsi eksponensial dari bilangan kompleks ya. Nah, kalau bilangan trigonometri udah lah ya. Nah, jadi sekarang kita punya E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ya.
Nah, kalau E pangkat I theta minus I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, ini yang rumusan yang sangat menarik. Jadi ternyata sin theta itu sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat minus I theta dibagi 2I. Jadi sekarang kalau adik-adik ditanya, kalau ada sinus theta itu apa sih definisinya? Gimana definisi dari sin theta? Nah, adik-adik punya definisi alternatif. Kalau kemarin-kemarin kan adik-adik mana, kalau ditanya orang, sin theta itu apa sih? Sin theta itu adalah rasio gitu ya. Kalau saya punya sebuah sudut, gitu ya, betul ya? Jadi adik-adik mengatakan, Pak, kalau sin theta itu, kalau saya punya sebuah sudut theta, maka sin theta itu adalah rasio dari sisi yang berhadapan dengan berhadapan dengan sudutnya, gitu ya. Dibagi dengan panjangnya itu kan gitu ya. Adik-adik nyebutnya apa? Y pangkat R gitu loh. Kalau cos itu adalah X pangkat R kan gitu ya adik-adik ya. Jadi sekarang adik-adik lebih canggih. Kalau ditanya sin theta itu apa sih definisinya? Jadi sin theta itu sama dengan E pangkat I theta dikurangi minus E I theta dibagi 2I. Ini nggak ada urusannya sama sudut gitu loh. Setuju nggak adik-adik? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang adik-adik punya, bagaimana definisi dari sinus Z? Z itu bilangan kompleks. Ya udah kalau gitu sinus Z itu adalah E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ dibagi 2I gitu loh. Ini kan nggak ada urusan sama sudut ya. Betul nggak adik-adik? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang kita udah punya kesaktian baru nih. Jadi adik-adik sekarang sudah punya paham bahwa Betul, sudah Pak. paham bahwa ternyata yang namanya yang namanya sin theta itu tidak harus selalu berurusan sama sudut gitu loh. Keren nggak? Keren, Pak. Keren, Pak. Keren ya. Nah, jadi sekarang kita punya alternatif yang namanya sin theta dan cos theta itu tidak selalu berhubungan dengan sudut gitu loh, ya. Nah, keren kan? Nah, nanti adik-adik juga punya apa yang kita sebut sebagai fungsi hiperbolik gitu loh, ya. Fungsi hiperbolik itu, sinus hiperbolik itu didefinisikan sebagai E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z dibagi 2 gitu ya. Jadi nanti kita bisa punya yang lain-lain lagi gitu ceritanya ya. Nah, tadi. Jadi ada kosekan seperti apa dan lain-lain, sekan ya bisa aja silahkan aja. Ya. Jadi sekarang kita bisa melihat fungsi-fungsi trigonometrik, fungsi eksponensial, fungsi trigonometrik dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, kalau logaritma gimana? Kan kalau bilangan real kan ada logaritmanya ya. Ln X gitu kan? Boleh nggak ada ln Z? Boleh. Ya. Jadi kalau bilang logaritma itu kalau ada ln Z itu tadi sama aja. Ln Z itu, lihat dulu, Z kan sama dengan RE theta ya? Betul? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, jadi kalau ln Z itu sama dengan ln REI theta, nah ini jadi ln R-nya aja, jadi ln yang bagian realnya saja, ditambah I theta gitu kan, keren kan? Ya, jadi sekarang Keren, Pak. logaritmik juga saya bisa menghitung logaritmik untuk tadi ya, cuman masalahnya sekarang yang EI theta ini sudutnya bisa macam-macam ya, karena misalkan sudut V itu sama dengan sudut 3V sama dengan sudut 5V dan seterusnya. Sudut V per 2 sama dengan sudut V per 2 tambah V per 2 tambah 2V tambah V per 2 tambah 4V dan seterusnya kan gitu ya. Jadi logaritmanya nilainya bisa banyak gitu loh, ya. Nah, misalkan gini, ln min 1. Ln min 1 berapa sih harganya? Ln min 1 berapa harganya? Nah, saya kalau dengan bilangan kompleks ketahuan, oh Pak, ln min 1 itu sama dengan ln 1 dikali I sudutnya kan V ya, ya. Ya, kalau min 1 kan berarti arahnya kemana? Ke kiri ya? Iya, Pak. Sepanjang sumbu X negatif kan? Sudutnya berapa? Sudutnya 180 derajat kan? V kan ya? Nah gitu. Tapi bukan hanya sudut V.
V tambah 2NV tambah 2V tambah 4V dan seterusnya gitu loh. Ya, plus minus gitu loh. Ya. Jadi nanti harga dari loan -1 ini harganya bisa macam-macam. Boleh EV, boleh minus EV, boleh 3 VI dan seterusnya gitu loh, ya. Jadi logaritmanya bisa nilainya macam-macam. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kompleks root dan power ya. Jadi misalkan gini, jadi untuk bilangan A dan B yang kompleks, maka A pangkat B sama dengan E pangkat B ln A gitu ya. Nah, jadi ini kita juga harus hati-hati ya. Jadi kalau dua bilangan kompleks ada pangkatnya, nah ini harganya bisa macam-macam gitu loh. Ya. Misalnya tadi, ini I pangkat minus 2I kan gitu kan. Nah ini nanti nilainya bisa macam-macam, bisa banyak nilainya ya. Oke. Inverse trigonometry juga bisa. Ya. Nah, adik-adik kalau saya boleh izin, saya akan teruskan aplikasi ini karena ini aplikasi ini rada panjang. Saya akan teruskan pada kuliah kita hari Selasa mendatang ya. Nanti hari Selasa kita kuliahnya sudah balik lagi ke jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Jadi adik-adik bisa tidur agak lama sedikit lah nanti hari Selasa ya. Karena saya sudah kembali dari lapangan insya Allah. Oke, ada pertanyaan sejauh ini adik-adik? Silakan. Oke ya, jadi ini apa matematik itu sama seperti bahasa Inggris, sama seperti bahasa Cina, sama seperti bahasa Arab. Samanya apa kira-kira adik-adik? Kenapa saya katakan matematik ini sama kayak bahasa Inggris, sama kayak bahasa Arab, sama kayak bahasa Cina atau bahasa yang lain lah? Kenapa adik-adik? Jadi matematika, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris itu sama karena semuanya hanya bisa dikuasai kalau dipraktekkan gitu loh. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau mempraktekannya gimana caranya? Latihan soal, Pak. Latihan soal, Pak. Nah, latihan soal kan? Nah, kita soalnya punya nggak? Ada, Pak, di buku. Nah, di buku kan. Nah, tinggal adik-adik apakah mau belajar apa enggak gitu loh, ya. Jadi makin banyak adik-adik belajar, makin banyak adik-adik latihan, ya mestinya sih jadi lebih cepat bisa gitu loh ya. Jadi penguasaan matematik itu sama kayak penguasaan bahasa tadi, harus dipraktekkan baru bisa gitu loh ya. Jadi bukan sesuatu yang yang cuma bisa dihafal saja gitu loh. Ya. Oke Pak Sandro, Bu Sani, terus adik-adik mahasiswa, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya kuliah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih setelah menyesuaikan diri dengan waktu saya di sini. Kita insya Allah ketemu lagi hari Selasa depan, dan waktunya sudah pada waktu yang biasa ya, kita ketemu jam 8 waktu Indonesia Timur. Oke, ada pertanyaan atau komentar sebelum saya akhiri? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya dapat undangan dari Pak Sandro, dari Bu Sani untuk datang ke Ambon ya, untuk ketemu dengan adik-adik di sana ya. Baik, Pak. Terima Mudah-mudahan kasih, Pak. suasananya sudah lebih Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. baik gitu ya. Baik, Oke, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Enggak Iya, semuanya. Pak. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih.